Halo Bapak Ibu, kedengaran di belakang? Jelas di belakang? Haleluya. Sebenarnya masih ada kursi yang kosong, kalau boleh yang di luar masuk aja di depannya. Ini masih ada beberapa kursi di depan, supaya jangan di belakang ya. Ini masih tolong yang di luar maju ke depan aja ya. Haleluya, haleluya. Yang coir di sini aja semua ya. Ini di depan ini masih muat kursi. Isi yang kursi yang kosong, gak usah ke belakang. Yang ini yang coir di depan aja. Ini kursi kosong. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas pasal yang ketiga ayat 17. Silakan dibaca Pak. Demikian firman Tuhan. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, puji Tuhan, kita akan lihat firman Tuhan pada hari ini yang kita ambil tema melewati api penyucian. Di akhir zaman ini saudara, Tuhan akan terus menguduskan gerejanya, menyucikan gerejanya saudara. Hari-hari ini adalah hari-hari penampian, hari-hari pemurnian bagi gereja Tuhan. Gereja Tuhan saudara kasih akan digiring kepada penyucian, kepada pengudusan saudara kasih. Siapa yang tahan api itu saudara, itulah yang beroleh selamat. Tantangan itu bukanlah tantangan yang mudah, tetapi tantangan yang hari lepas hari semakin berat. Bukan bertambah mudah tantangan yang harus kita hadapi, bukan bertambah enak hidup yang mau kita jalani, tetapi dari zaman ke zaman saudara, kalau kita baca Alkitab saudara, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, tidak pernah gereja Tuhan tidak mengalami apa yang namanya tantangan. Tidak pernah namanya gereja tidak dibawa kepada pencobaan. Bahkan setiap saat sudah kasih gereja mengalami terus pemurnian. Mulai sejak gereja mula-mula sampai di akhir zaman akan terus itu meningkat penyucian bagi gereja Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih, kenapa sudah kasih harus terjadi ini semua? Kenapa harus diizinkan Tuhan terjadi penampian, pemurnian, bagaikan melewati api gereja Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Bukankah gerejanya gereja yang sudah ditebus? Bukankah umatnya umat yang sudah dipilih, yang sudah dikorbankan darahnya untuk menebus umatnya? Tetapi kalau kita baca sejarah, kalau kita amati yang terjadi sejak berdirinya gereja mula-mula sampai pada saat ini, di berbagai belahan dunia ini, semua selalu gereja mengalami ancaman, selalu gereja mengalami aniaya, selalu gereja dikejar-kejar sudah kekasih. Dan sampai pada puncaknya, sampai pada akhir zaman, itu akan tetap terjadi. Saudara kasih, melalui proses penampian ini dan pemurnian itu saudara kasih, dihasilkanlah orang-orang pilihan Tuhan yang memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Jutaan manusia, bahkan puluhan juta manusia sudah datang kepada Yesus di seluruh bumi ini. Tetapi saudara kekasih, bahkan bukan hanya datang, bahkan banyak orang yang memberi diri melayani Tuhan. Banyak orang yang memberi diri untuk bekerja di ladang Tuhan saudara kekasih, ya. Tetapi di akhir zaman semua akan diuji. Orang banyak datang kepada Tuhan dengan maksud baik, dengan motivasi yang salah. Semuanya akan datang sudah kasih kepada Yesus. Entahkah maksud benar, entahkah dengan motivasi yang salah, tetapi bagaimanapun juga nama Yesus akan terkenal. Tetapi di akhir zaman akan nampak siapakah miliknya,
siapa yang tidak miliknya. Waktu akan menentukan. Di hari pengadilan Tuhan pada akhir zaman akan nampak siapa yang menjadi miliknya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, untuk saudara yang kasih menemukan umat pilihan yang benar-benar pilihan Tuhan, Tuhan mengizinkan uji coba. Seperti misalnya kalau pemerintah untuk seleksi PNS misalnya, kan ada seleksi tak pertama, tak kedua, tak ketiga, ya. Bagi yang murni, ya. Tapi ada memang tidak murni. Tetapi misalnya sekolah yang menjadi favorit di satu kota misalnya, yang menjadi impian pelajar-pelajar, tentunya melewati penyaringan. Walaupun disebut dia pintar, walaupun rapotnya menunjukkan nilai yang bagus, tetapi tetap dibuat seleksi. Untuk apa? Untuk menemukan orang yang benar-benar berkualitas. Bahkan ada sekolah bukan hanya nilai, dibuat juga ujian tentang kedisiplinan untuk menemukan seorang siswa yang benar-benar berkualitas. Demikian juga Sang Bapa di sorga, untuk menemukan yang benar-benar pilihan, akan diizinkan Tuhan ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, saudara. Bahkan api yang bagaikan membakar, api yang bagaikan menghanguskan. Bahkan banyak orang seperti menganggap tidak berdaya, tidak sanggup melewati ujian-ujian itu. Tetapi bagi orang-orang yang benar-benar terpilih, bagi orang yang benar-benar terpilih menjadi milik Tuhan, bagaimanapun sakitnya hidup itu, semuanya menjadi ringan. Bagaimanapun beban berat itu, seperti lagu kita tadi, semua menjadi ringan. Karena firman Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kuberikan kepadamu, karena bebanku adalah ringan." Kata Tuhan ringan. Siapa yang membilang berat beban itu? Kita, bukan Tuhan. Sebenarnya beban yang dipikulkan Tuhan kepada kita ringan. Tuhan tidak pernah memikulkan beban yang umatnya tidak sanggup memikulnya. Setiap dipikulkan kepada kita, Tuhan sudah memperhitungkan sebelumnya, umatnya sanggup atau tidak. Maka oleh karena itu, jangan kita tolak pencobaan, jangan kita menghindar daripadanya. Tetapi yang kita minta, Tuhan berikan aku kekuatan untuk melewatinya. Berikan aku Tuhan kemampuan, anugerah untuk melewati setiap ujian-ujian, setiap cobaan-cobaan, setiap pemurnian-pemurnian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita seringkali berkata, ya sudah sekian tahun, dari dulu saya sudah terus diuji. Dari dulu saya terus sudah diproses. Dari dulu saya terus mengalami pencobaan demi pencobaan. Tetapi sepertinya masalah itu tidak pernah kunjung selesai. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, sama seperti anak sekolah, diberikan ujian, tinggal kelas diuji lagi. Tinggal kelas diuji lagi. Sekarang nggak tinggal kelas, ada kemurahan. Apa itu istilahnya anak sekolah? Remedial. Karena nggak lulus dia, remedial, ujian lagi. Bukan diloloskan begitu aja, karena sudah ada keringanan sekarang. Kalau dulu, kalau nggak lulus tinggal kelas, tetapi sekarang remedial. Saudara, demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepertinya menurut kita dari dulu udah diuji. Kenapa semakin hari semakin besar? Bahkan semakin di penghujung zaman ini semakin berat. Seperti gak mampu lagi untuk bertahan. Bapak ibu saudara yang kekasih dalam nama Yesus, kalau kita rindu lolos,
sampai kepada akhirnya menjadi umat pilihan. Saya katakan bertahanlah di dalam ujian itu. Bertahanlah di dalam setiap tantangan itu. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, penampian dan pemurnian itu tidak tak terhindarkan. Itu tidak bisa dihindarkan oleh umat Tuhan. Zaman ini adalah benar-benar zaman pemurnian. Zaman ini benar-benar zaman penampian. Iman yang murni akan nampak sekarang, saudara. Makanya berlomba kita memurnikan iman kita. Kalau dulunya motivasi yang salah, betulkanlah. Kalau motivasi kita salah untuk mengiring Tuhan, betulkan. Masih ada waktu untuk membetulkan. Bagaimana caranya orang salah motivasi datang kepada banyak? Misalnya anak muda, dia datang ke gereja, sebenarnya dia bukan rindu Tuhan, tetapi karena rindu dia melihat cewek, karena pengen dia temukan pacar di gereja, ya. Tetapi walaupun motivasinya salah, kalau hatimu terbuka buat Tuhan, motivasi yang salah itu bisa dibetulkan oleh Tuhan, sehingga menjadi benar. Walaupun tadinya motivasinya salah, tetapi seiring waktu dia mendengar firman, dia membuka hati kepada firman, maka motivasi yang salah itu bisa dibetulkan oleh Tuhan. Jadi tidak salah, saudara. Makanya apapun motivasi orang datang ke gereja, jangan cepat-cepat menghakimi, karena Tuhan berurusan dengan dia untuk membetulkan hatinya yang kurang benar. Haleluya, saudara. Ada motivasi orang datang untuk menerima mujizat karena dia sakit. Dia sakit tidak kunjung sembuh, lalu dia datang kepada Tuhan. Tetapi motivasinya sebenarnya hanya untuk beroleh mujizat. Tapi seiring waktu dia disembuhkan oleh Tuhan, hatinya terus terbuka kepada kebenaran. Hatinya terus terbuka kepada firman. Firman menjamah hatinya. Motivasinya yang salah tadi bisa dibetulkan oleh Tuhan. Hari-hari ini Tuhan beri kesempatan bagi setiap kita membetulkan motivasi kita di dalam mengiring Tuhan. Lalu sudah kasih, apakah motivasi yang benar di akhir zaman ini untuk mengiring Tuhan? Motivasi yang sangat dirindukan oleh Tuhan, mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia lebih dalam, mengenal Dia dari dekat, menikmati realita Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar kita sudah opung rohani, tetapi yang sangat diinginkan oleh Tuhan, bagaimana setiap pribadi umatnya boleh mengenal Dia dengan benar di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa memiliki persekutuan dengan Tuhan, Bapak Ibu semua akan tumbang di akhir zaman ini. Tanpa memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, saudara akan tumbang. Entahkah oleh karena apa? Entahkah oleh karena krisis ekonomi yang sangat menimpa? Entahkah oleh karena berbagai penyakit yang menerpa? Entahkah oleh karena apa? Karena tekanan itu akan semakin dahsyat di akhir zaman. Tantangan itu akan semakin nyata di akhir zaman. Tetapi umat yang melekat kepada Tuhan, yang melekat kepada kerajaan itu tidak akan tergoncangkan. Karena dia melekat kepada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kekuatan kita hanyalah Tuhan. Tidak ada kekuatan dari diri kita sendiri. Coba lihat sekarang, siapa yang terlalu kuat sekarang? Adakah? Orang kaya tumbang. Pengusaha ternama tumbang. Orang yang sangat pintar tumbang, saudara. Gereja besar bisa melawan apa? Hamba Tuhan yang dipakai dahsyat luar biasa. Enggak, itu menjadi sudah kasih kekuatan. Kekuatan kita hanya ketika melekat kepada Tuhan.
rajin ibadah di gereja Tiberias. Itukah ukuran? Tanpa saudara bersekutu erat dengan Tuhan, saudara satu saat akan tumbang. Karena tantangan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Bukan tantangan yang biasa. Bukan sekedar tantangan yang biasa-biasa kita lewati. Tetapi tantangan ke depan bagaikan melewati api, melewati perapian. Bahkan satu saat penggenapan firman Tuhan akan nyata seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang melewati perapian yang sangat panas. Tetapi umat yang mengasihi Tuhan, umat yang melekat kepada Tuhan, saya yakin tidak akan tumbang. Karena ada penyertaan Tuhan bagi mereka. Jadi sikap kita apa sekarang? Katakan aja kepada Tuhan, Tuhan, banyak hal yang tidak ku mengerti. Banyak hal yang tidak ku pahami yang terjadi. Pengertianku sangat terbatas. Pengertianku sangat dangkal ya Tuhan. Kekuatanku juga sangat terbatas. Aku ini manusia daging, manusia yang lemah. Kekuatanku hanya Engkau. Pegang aku Tuhan, jangan lepaskan aku. Ciri-ciri orang yang selalu berkata seperti itu, takut dia kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Takut dia meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Takut dia meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Karena dia tahu sumber kekuatan, sumber kemenangannya tidak ada yang lain, hanya Tuhan. Kalau mungkin selama ini andalan kita, deposito kita masih ada. Andalan kita, pemasukan kita masih lumayan, masih bisa menabung. Kalau selama ini sudah kasih andalan kita, pekerjaan kita. Kalau selama ini usaha kita yang lancar-lancar manis menjadi usaha kita. Zaman ini tidak bisa diprediksi. Zaman ini tidak bisa diprediksi apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi umat yang melekat kepada Tuhan, ada janji pemeliharaan Tuhan. Jadi oleh karena itu apapun yang terjadi gak perlu takut. Jangan sampai ketakutan. Jangan sampai kecemasan. Jangan sampai mengalami kekhawatiran. Waduh, gimana ini. Gak perlu. Aman di dalam hadirat Tuhan. Tinggal tetap dalam hadirat Tuhan. Perlindungan kita aman. Kalau terpaksa kita mati, ya biar kita mati. Kenapa takut? Esther berkata, kalau terpaksa aku mati, biar aku mati. Jadilah kehendakmu. Biarlah itu menjadi prinsip hidup kita. Sehingga kita gak perlu takut menghadapi zaman. Kita gak perlu takut menghadapi antikris. Kita gak perlu takut menghadapi ekonomi kita yang tidak bisa jalan lagi. Kita gak perlu takut apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kita gak perlu takut bagaimana ini, bagaimana itu. Sebab Tuhan sangat lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagimu. Lebih daripada diri kita sendiri. Menurut kita, kita tahu menjamin yang terbaik bagi diri kita. Belum tentu kita mengerti sempurna apa yang terbaik bagi diri kita. Kadang-kadang menurut kita baik, tetapi Tuhan berkata celaka. Kadang-kadang menurut kita celaka, padahal Tuhan mengatakan itu baik. Makanya pengertian kita gak sempurna. Makanya kita perlu melilit Tuhan setiap hari. Bersekutu erat dengan Tuhan. Bersekutu erat dengan Tuhan. Napas kita nggak tahu kita kapan melayang, saudara. Ya, sekarang bisa sehat bugar. Tiba-tiba besok nggak tahu kita apa yang terjadi. Hidup kita ini sehasta saja pun gak bisa kita kendalikan. Gak bisa kita kuasai, saudara. Maka oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita anak-anak Tuhan untuk menjauh dari Tuhan di zaman sekarang ini. Untuk boleh lepas dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan tadi mengatakan alat penampi sudah di tangannya. Untuk membersihkan tempat pengirikannya. Berarti harus dibersihkan. Ditampi. Kalau ditampi,
Kalau di tampi kan masih angin kecil. Tapi misalnya kalau sekarang kan nggak ada lagi tampi. Nggak ditampi lagi sekarang padi. Nggak tertampi itu, ya kan? Kan udah ada mesin kipas, ya kan? Tapi bagaimanapun kencangnya angin yang disebabkan oleh mesin itu, yakinlah yang bernis itu tetap tinggal di dalam. Yang terbuang adalah serapannya. Lapung yang tidak berisi, ya, itu aja yang terbuang. Bagaimanapun kencangnya dibuat itu mesin, supaya terbuang itu padi, yang bernis itu pasti akan tinggal. Jadi di hari penampian, sebesar apapun badai itu, sekencang apapun sudah kasih badai yang datang menerpa, tetapi iman yang murni kepada Yesus, iman yang benar-benar mencintai kebenaran, iman yang benar-benar mengasihi Tuhan, melatih dirinya melekat kepada Tuhan, melatih dirinya mengasihi Tuhan. Bagaimanapun goncangan itu, dia akan tetap tinggal aman di hadirat Tuhan. Itulah luar biasanya Tuhan kita, saudara. Dikatakan sudah kasih, alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Semua gandum akan dikumpulkan sudah kasih ke dalam lumbung-lumbungnya Tuhan. Tetapi sudah kasih yang tidak berisi, lapung-lapungnya itu pasti akan terbuang sudah kasih, ya. Jadi makanya saya sungguh bersyukur, saudara. Tahun 2019 kita kan belum tahu ini masalah ini terjadi. Kita murni dituntun oleh Tuhan. Puasa Ester selama 6 bulan. Setiap minggu pertama kalau nggak salah, ya. 3 hari setiap bulan. Kita 6 bulan puasa Ester. Kita nggak tahu ini zaman ini. Kalau saya teringat itu luar biasa Tuhan. Sudah dipersiapkan. Padahal pada waktu itu kita tulus berdoa membebani bangsa. Karena kacau pada waktu itu, ya kan? Nah, kita berdoa puasa Ester. Dan ketika kita puasa Ester, kita menjalaninya. Ada yang lolos, ada yang tidak. Tetapi puji Tuhan hampir lolos ya semua. Minimal 2 hari lolos. Minimal 2 hari. Yang banyak tidak lolos di hari ketiga, ya. Ada yang jadi minum, ya, gitu kira-kira. Tetapi puji Tuhan. Jadi saya merenungkan, kita sudah dipersiapkan Tuhan untuk zaman ini. Dan sebelumnya saya lihat di antara kita, juga termasuk pelayan-pelayan, mengalami bentukan-bentukan di dalam hal-hal juga ekonominya. Itu belum ada COVID ini. Belum ada. Mengalami bentukan. Dan saya lihat semua lolos melewatinya dengan aman bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan kita akan ujian-ujian yang akan datang. Itulah baiknya Tuhan bagi orang yang melekat kepadanya. Tuhan itu tidak pernah datang sebagai pencuri. Tuhan itu tidak pernah datang sebagai pencuri bagi orang yang berjaga-jaga. Akan ada aba-aba dari Tuhan. Akan ada suara dari Tuhan, saudara yang kasih. Bagi siapakah datang Tuhan itu sebagai pencuri? Kepada mereka yang ada di dalam kegelapan. Kepada mereka yang hidup dalam gelap. Tuhan itu datang bagaikan pencuri. Tetapi bagi mereka yang hidup di siang hari, Tuhan itu tidak datang bagaikan pencuri. Yang hidup dalam terang, yang berjalan dalam persekutuan, yang melekat kepada Tuhan, yang selalu melilit Tuhan, yang selalu setia, yang berjaga-jaga senantiasa. Tuhan tidak akan datang sebagai pencuri. Tetapi sudah Tuhan beritahukan langkah-langkah yang harus dialami. Nah puji Tuhan saudara, makanya ketika zaman ini terjadi kita nggak kaget. Kita nggak terkejut. Dan saya lihat semuanya kita kuat. Semua anak-anak Tuhan saya lihat kuat di sini, puji Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita sudah disiapkan untuk itu. Tidak ada yang kecut, tawar hati menghadapi zaman ini. Walaupun seperti mana keadaan yang terjadi, tidak ada yang jadi kecut. Bahkan yang saya lihat semakin berkobar.
api itu semakin berkobar. Nyala api itu semakin besar. Kenapa saudara? Karena sudah disiapkan Tuhan jauh sebelumnya. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi jangan pernah takut saudara. Apa yang mau kami makan, apa yang mau kami minum, bagaimana usahaku, bagaimana jualanku. Gak usah pikirkan. Gak usah sudah kasih pusing akan hal itu. Tuhan pasti akan buka jalan. Tuhan memiliki 1001 jalan untuk anak-anaknya. Ketika jalan tertutup, ketika tembok-tembok dari tembaga mengelilingi anak-anak Tuhan menutup berkat, Tuhan akan dobrak pintu-pintu tembaga itu. Ketika palang-palang besi ada memagari pintu-pintu berkat kita, maka Tuhan akan mematahkan palang-palang besi itu bagaikan sekam. Maka kita nggak perlu takut. Hanya Tuhan sedang memurnikan kita. Apakah cinta kita kepada Tuhan sebatas berkatnya? Apakah kasih kita kepada Tuhan sejauh daripada berkat-berkatnya? Ketika berkat itu tidak ada, adakah kita mengatakan Tuhan itu baik? Ketika berkat itu kering, apakah kita tetap menyala untuk menyembah Dia? Ataukah kita sudah bermalas-malasan? Ataukah kita sudah kecut? Ataukah kita sudah tawar hati? Adakah kita sudah hilang gairah, hilang sukacita? Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, apapun masalah itu, tetap nyalakan kobaran api itu saudara. Api yang lebih besar, nyalakan api yang lebih besar. Sebab iblis, setan apapun juga tidak akan bertahan kepada nyala api Tuhan saudara. Untuk mengalahkan setiap musuh, nyala api Tuhan. Kalau nyala api Tuhan sudah kasih, maka sudah kasih musuh akan menjauh. Kegelapan akan menjauh. Jangan izinkan redup api Tuhan di dalammu. Jangan pernah padamkan api Tuhan di dalammu. Itu kekuatan satu-satunya di akhir zaman ini. Api Tuhan menyala di dalam kita saudara. Api Tuhan yang menyala di dalam kita, itulah yang menolong kita untuk menghadapi setiap musuh-musuh kita. Kesusahan, kesengsaraan sudah kekasih akan dilewati oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Akan dialami oleh gereja Tuhan di akhir zaman. Masa kesusahan besar, masa kesesakan besar, saya tidak tahu kapankah itu terjadi, saya tidak tahu. Yang penting siapkan diri. Tetapi nubuatan firman Tuhan berkata, gereja Tuhan akan masuk satu saat kepada kesusahan besar, kepada kesesakan besar. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh para nabi, sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa zaman itu akan terjadi. Seringkali kita berdoa, Tuhan, bawa aku ke level yang lebih tinggi. Tuhan, bawa kerohanianku ke level yang lebih tinggi. Tetapi saudara, ketika kita berdoa naik ke level yang lebih tinggi, harus kau siapkan mentalmu menghadapi masalah yang lebih besar. Karena tidak ada orang melewati level yang lebih tinggi tanpa ujian. Selalu ada ujian, selalu ada tantangan sudah kasih. Jangan kita pikir setiap beroleh sesuatu yang besar, setiap beroleh sesuatu yang luar biasa dari Tuhan terjadi spontan, itu tidak akan. Semua melewati proses dan ujian. Jadi kalau kita sudah kekasih menginginkan kerohanian kita naik ke level yang lebih tinggi, tantangan yang lebih besar datang, ucapkan aja syukur. Terima kasih Tuhan, kuatkan aku. Itu aja. Kuatkan aku Tuhan. Di balik ini aku percaya ada rencana yang indah daripadamu. Rencana Tuhan itu selalu rencana yang indah. Pada waktu masalah itu datang, kita nggak tahu di balik itu semuanya apa. Tetapi yang pasti ada rencana yang indah di balik setiap sesuatu yang terjadi itu. Jadi nggak usah sesali. Kenapa begitu lama?
kenapa begitu lama proses ini? Kenapa terus diproses begitu lama? Begitu lama aku terus diproses. Karena Tuhan menginginkan yang terbaik dari hati kita, buah yang terbaik. Muncul buah yang terbaik, saudara. Sampai semua sifat-sifat lama kita tanggal sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit. Kalau mungkin lulus perjalanan hidup, mungkin karakter kita tidak sejauh ini dibawa oleh Tuhan. Hari lepas hari, semakin dikikis pelan-pelan. Semakin dikikis keakuan kita. Semakin dikikis keakuan kita. Semakin dikikis emosi kita, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk memurnikan iman percaya kita. Maka Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sudah kekasih, ya. Hanya sudah kasih takut menghadapi zaman ini. Wah, ngasong nobe. Wah, ngasong nobe. Takut menghadapi zaman, ya. Tetapi tidak meningkatkan kualitas hidup di hadapan Tuhan. Ini juga salah, ya. Ini salah, saudara. Kualitas hidup kita harus terus kita tingkatkan di hadapan Tuhan. Kualitas kerohanian kita harus terus kita tumbuhkan di hadapan Tuhan. Yang dirindukan oleh Tuhan, pengudusan, penyucian hidup kita di hadapan Tuhan. Hidup benar, hidup suci. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, saya tidak tahu, saya tidak katakan sudah. Saya tidak tahu sudah digenapi zaman itu atau tidak. Tetapi firman Tuhan berkata, satu saat semua manusia akan diberi tanda binatang, tanda antikris. Satu saat. Saya tidak tahu entah kapan itu terjadi, ya. Biarlah kita masing-masing bertanya kepada Tuhan. Satu saat tanda binatang itu, ya, tanda antikristus itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau menerima. Dan banyak orang akan menolak. Tetapi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, semuakah orang yang menolak tanda itu ikut tersingkir? Tidak. Bukti kita lihat kan, pilih pada zaman itu juga, dan sesuai firman Tuhan yang kita pelajari. Tidak semua yang menolak tanda itu yang diangkat oleh Tuhan. Tidak semua yang menolak tanda itu akan disingkirkan. Akan banyak juga yang tertinggal untuk dianiaya oleh antikris. Makanya antikris marah. Kenapa enggak kau pakai tanda itu? Nah, dianiaya oleh antikris. Berarti enggak semua tersingkir. Artinya Bapak Ibu, walaupun enggak kita terima tanda itu, hidup kita enggak bersekutu dengan Tuhan. Hidup kita tidak berpadanan dengan firman. Hidup kita tidak selaras dengan apa kata Tuhan. Tetap juga kita tertinggal. Makanya hari-hari ini sudah kasih, hari-hari pemurnian, jaga hati kita di hadapan Tuhan, saudara. Jangan terlalu berpandang kepada pendapat orang, tetapi rajinlah baca firman, rajinlah berdoa, rajinlah bersekutu dengan Tuhan. Di sana engkau akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Baca firman Tuhan berulang-ulang. Kalau bisa saya katakan, baca tiap hari kitab Wahyu dan kitab Daniel. Baca kitab Yehezkiel. Setiap hari bila perlu baca berulang-ulang. Baca berulang-ulang, saudara. Baca berulang-ulang. Dan ketika kita membacanya, Tuhan akan meningkatkan hal-hal yang besar kepada kita di akhir zaman ini. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari sudah kasih, semuanya kita sudah kasih, membenahi diri kita. Waktu yang diberikan Tuhan ini, saya sangat bersyukur diberikan Tuhan waktu untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Perbaiki diri kita pelan-pelan. Perbaiki. Kalau masih ada kebencian-kebencian, segera buang jauh-jauh. Kalau masih ada terikat berhala-berhala, buang jauh-jauh. Kalau masih kita terikat sudah kasih kepada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, buang jauh-jauh. Kalau masih selama ini masih ada keinginan melihat porno-porno, buang jauh-jauh. Kalau masih kita terus melakukannya, walaupun saudara menolak tanda binatang itu satu saat,
saudara akan tertinggal juga. Yang paling penting di sini persekutuan yang erat dengan Tuhan, mensejajarkan hidup kita dengan firman Tuhan. Setiap hari koreksi hati kita. Kalau kita suka emosi, ya mulai turunkan. Bila perlu sampai hilang. Nah, jadi jangan kita bilang sudah kasih air zaman, tapi meledak-meledak terus amarah kita siang malam, ya. Jangan, ya. Cakap kasar, cakap kotor, ya. Tetapi kita percaya akhir zaman, ya. Kurang penghasilan kita, gampang marah, saling mempersalahkan suami dan istri. Alani hodot tong, adang, alani hodot. Nah, saudara kekasih, kan hilang damai sejahtera. Hari-hari ini sudah kasih, lebih banyak kita berdiam dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan terkadang sudah kekasih, kita orang tua bisa juga mengalah kepada anak-anak. Walaupun sebenarnya menurut kita tidak pantas. Mau marah aja kita kadang-kadang. Tetapi sudah kasih, karena kita tahu ini hari zaman, kita berserah kepada Tuhan. Demikian juga istri, demikian juga suami. Mari kita saling menjaga di akhir zaman ini, saudara. Haleluya. Mari kita jaga hati kita sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar, saudara. Pemazmur berkata, sebentar kita baca dulu. Mazmur 119 ayat 71. Silakan Pota Julu. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Luar biasa pemazmur ini, ya. Aku tertindas itu baik bagiku, kata pemazmur. Kenapa baik bagi pemazmur tertindas? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ketika kita banyak mengalami tekanan dan tindasan, ketika kita banyak mengalami banyak masalah, disitulah kita seringkali merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Disitulah kita mencari ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Makanya pemazmur berkata, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi ketika kita seperti di keadaan yang sangat sulit, kadang-kadang itu bagian daripada cinta kasih Tuhan kepada kita. Supaya menarik hati kita kepadanya. Ketika hati kita mulai beralih kepada yang lain, hati kita mulai beralih kepada sesuatu yang lain, katakanlah itu kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada uang, mata kita sudah mulai memandang kepada materi, tidak lagi kepada Tuhan itu sendiri. Maka Tuhan izinkan kadang-kadang kacau balau semua. Supaya apa? Supaya kita mencari ketetapan-ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu sangat indah. Semakin kita merenungkannya, semakin indah. Semakin kita merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan itu, semakin kita disegarkan jiwa kita. Jadi jangan pernah merasa hidup ini, aku seorang diri, tidak ada yang memperdulikan aku. Kamus anak-anak Tuhan tidak ada lagi seperti ini. Karena kita nggak pernah sendiri, ada Tuhan kok menyertai kita. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Kalau aku nggak ada yang peduli sama aku, kalau aku sendirian aku, kalau aku nggak ada orang mengasihi aku. Sebenarnya ketika kita berkata seperti ini, itu sebenarnya masih menunjukkan diri kita berpusat pada diri kita sendiri. Ketika hati kita berpusat kepada Tuhan, kita nggak penting diperhatikan orang atau tidak. Bagi kita nggak penting dihormati orang atau tidak, dianggap orang atau tidak, nggak penting. Yang penting itu kasih sayang Tuhan, perhatian daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan. Maka ketika ada orang menyakiti kita, kita nggak terluka dalam lagi. Orang yang selalu terluka dalam oleh karena masalah,
sebenarnya kita belum lulus ujian. Anak-anak Tuhan yang selalu terluka dalam oleh karena situasi, oleh karena tantangan hidup, oleh karena perlakuan keluarga, oleh karena perlakuan teman-teman, selalu terluka dalam. Bahkan oleh perlakuan suami masih terluka dalam. Sebenarnya ketika kita terluka dalam, itulah membuktikan kita belum lulus ujian. Kalau kita udah lulus ujian, kita nggak ada luka apa-apa. Walau kita disakiti, walau kita direndahkan, walau kita dicuei, walau dikata-katai, walau kita dijelekkan, walau dibilang apa sama kita tidak merasa terluka. Karena ada penghibur yang ajaib yang sudah membalut luka kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Maka koreksi hatimu. Apakah kita masih sering terluka? Apakah ibu-ibu di sini masih sering terluka? Dibuat oleh suami. Kalau istri masih sering terluka, dibuat oleh suami. Benar-benar terluka. Terluka itu artinya apa? Pedih hatinya. Pedih. Pahit. Selagi itu ada, akan terus kita dilukai. Dan akan terus itu datang. Dan akan terus itu datang. Ketika sembuh sempurna, tidak terluka lagi, maka ketika itulah sudah kasih, ujian itu tidak datang lagi. Jadi saudara yang kekasih dalam nama Yesus, demikian juga kita dalam hal yang lain. Itu mungkin itu bagi istri, bagi suami lain lagi. Ya, entah apa yang menyebabkan bapak-bapak misalnya selalu tawar hati. Dikit-dikit tawar hati, dikit-dikit tawar hati. Kalau kita terus di situ, itulah menentukan kita belum lulus. Menghadapi masalah yang satu, tawar hati. Tawar hati. Belum lulus ujian. Ketika apapun yang terjadi tidak tawar hati lagi. Ya udahlah. Kalau memang itu terjadi ya sudah, mau bilang apa lagi? Ya terserah. Jalani hidup dengan sukacita. Itu disebut lulus. Demikian juga anak-anak. Kenapa banyak anak-anak terluka sama orang tua, walaupun orang tua baik luar biasa. Banyak anak-anak terluka kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya baik luar biasa. Kebaikan orang tua nggak pernah dihitung. Yang dihitung hanya kesalahan orang tua. Kesalahannya nggak pernah dia hitung, sehingga dia terluka dalam. Dan ketika dia selalu terluka dalam, setiap kali dia ditegur, dia sakit hati. Kenapa? Karena lukanya belum sembuh. Setiap kali dia ditegur, dia tersinggung. Kenapa? Karena lukanya tidak sembuh. Selagi luka-luka hatimu gak sembuh, selamanya engkau akan merasa terluka. Siapakah yang dapat menyembuhkan luka hatimu? Dirimu sendiri. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu orang tuamu menyembuhkan luka itu. Jangan tunggu suamimu menyembuhkan luka itu. Jangan tunggu istrimu menyembuhkan luka itu. Jangan tunggu sahabat-sahabatmu menyembuhkan luka itu. Yang menyembuhkan luka-luka itu adalah dirimu sendiri. Ketika dirimu sendiri sanggup mengobati luka-luka itu, ketika itulah saudara dibawa Tuhan ke level yang lebih tinggi. Akan Tuhan angkat ke level yang lebih tinggi. Dan ketika Tuhan bawa kita ke level yang lebih tinggi di dalam kerohanian kita, berkat-berkatnya naik ke level yang lebih tinggi juga. Haleluya. Itu otomatis. Itu satu paket. Keselamatan kita, kesehatan, berkat di dunia ini juga akan diberikan oleh Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini. Tidak mudah untuk mendapatkan uang di akhir zaman ini. Ya, semua akan mengalami ujian, tantangan, kesulitan di dalam perekonomian juga. Saudara yang berjualan tidak gampang, akan banyak tantangan, tidak laku dan lain sebagainya. Sama siapa? Laku, orang di rumah semua. Kan gitu saudara. Ya. Tapi sudah kasih, ketika hatimu bersuka cita saja, ketika hatimu tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap sukacita, enggak pernah surut sukacitamu. Bahkan saudara berkata,
sampai sekalipun aku sampai puasa karena tidak ada mau dimakan, hatiku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Itulah yang lulus ujian, saudara. Itu yang dicari oleh Tuhan. Itu yang mau dicari oleh Tuhan. Hati orang yang selalu melekat kepada Tuhan. Sebentar kita baca Matius 5 ayat 10 sampai 12. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Ada aniaya? Ada. Jangan nanti kecewa dan menolak Tuhan. Adakah aniaya di dalam berdiri di atas kebenaran? Ada. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Nah, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Ada cela? Ada. Ada fitnah? Ada. Jangan kecewa. Ketika satu saat kita dicela, ketika satu saat kita difitnah, ketika satu saat kita bahkan dianiaya, ketika satu saat kita dikucilkan oleh karena kebenaran, oleh karena Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Jangan hilang gairah. Jangan hilang pengharapan. Jangan hilang sukacita. Jangan hilang gairah. Jangan hilang semangat kita bersekutu dengan Tuhan, saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Bersukacita dan bergembira. Bagaimana mungkin orang bersukacita sudah dianiaya, sudah difitnah, sudah dikucilkan, sudah disesah, sudah dicela. Bagaimana mungkin bisa bergembira? Tetapi itulah perintah Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Bahkan bukan hanya besar upahmu di sorga. Kata firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Katakan dulu kiri kanan. Bergembira karena Tuhan, supaya Tuhan memberikan apa yang kau inginkan. Haleluya. Haleluya. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Latih dirimu setiap hari bergembira. Latih dirimu setiap saat bersukacita, saudara. Bernyanyi kepada Tuhan. Walaupun suara serak-serak basah, bernyanyi aja. Tanda bersukacita. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau bersukacita bernyanyilah. Kalau engkau sedih berdoalah. Jadi seakan-akan hidup ini hanya itu aja. Kalau bersukacita bernyanyi. Kalau lagi sedih berdoa, ya. Jadi selesai perkara sebenarnya gampang kan? Lagi susah ya berdoa, cucurkan air mata di kaki Tuhan. Ya, lagi senang ya memuji Tuhan juga. Ya gitu, saudara. Jadi sudah kasih bergembira karena Tuhan, saudara. Jadi kalau ada yang menyakiti, edehon. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan aja nyanyian bagi Tuhan, saudara. Gak usah pala pusing-pusing mikirkan. Katakan di dalam hatimu, segala sesuatu ada waktunya. Indah waktunya dibuat Tuhan bagiku. Semuanya indah, saudara. Sepertinya menurut kita habislah sudah. Udah terpuruk laku ini. Kalau menurut pikiran kita udah terpuruklah, habislah harapan. Tidak ada lagi harapan. Tetapi sudah kasih, kata firman Tuhan, semuanya indah pada waktunya dibuat Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang taat dan setia. Jadi kalau enggak taat dan setia, bagaimana indah pada waktunya? Terus membangkang kepada Tuhan, terus melawan kepada Tuhan, terus memberontak kepada Tuhan, terus menjauh dari hadirat Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menjadikan kebaikan? Bagaimana mungkin segala sesuatu indah pada waktunya? Semakin kita menjauh, semakin saudara kekasih, semakin menjauh segala sesuatu.
semakin menjauh berkat. Ini ya, ada kesaksian seorang anak Tuhan, saudara. Kemarin datang di sini. Jujur Pak, Bu, kami mengakui, mulai saya menjauh dulu di sini ibadah. Bahkan kami pergi dari kota ini tidak permisi. Ya, kami merasakan kering sekering-keringnya semuanya. Kering sekering-keringnya. Dalam segala hal katanya. Dalam kerohanian, dalam semuanya. Dalam keuangan sampai udah mau lari malam dari daerah Tapanuli ini jauh. Supaya jangan ada orang tahu kami di mana. Tetapi satu saat saya disadarkan. Saya tiba-tiba rindu sama Bapak dan Ibu. Saya menyadari kesalahan kami. Dan hanya saya menyadarinya. Mulai dari situlah dipulihkan ekonomi kami. Belum datang itu Bapak Ibu. Masih di dalam hatinya dia rindu dan pengen pulang. Nah, di saat itulah dipulihkan ekonomi mereka dan rumah tangga mereka. Nah, itu kesaksian. Nanti tanya sama mereka. Saya bukan menambah-nambahi. Satu saat saudara akan ketemu, ya. Mereka datang kemarin di sini. Mereka sekarang udah ibadah di Litong Lihuta, saudara. Bayangkan jauh. Sangat jauh mereka itu datang. Bayangkan dari Muara datang ke Litong Lihuta, saudara. Ya. Karena merindukan kembali jamahan dan lawatan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Ketaatan kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan. Ketaatan dalam penggembalaan. Itu juga kunci berkat juga dalam hidup kita. Gembala itu adalah tudung yang diberikan Tuhan untuk menggembalakan umatnya. Belajar saudara kasih, dengar-dengaran kepada firman penggembalaan. Saudara, demi siapa? Demi gembala itu bukan. Demi diri kita sendiri. Demi kebahagiaan kita sendiri. Demi sukacita kita sendiri. Demi keselamatan kita sendiri. Belajar dengar-dengaran, taat suara penggembalaan, saudara. Karena kita ditetapkan oleh Tuhan seperti itu, saudara. Nah, jadi dikatakan kesukaran dan kesengsaraan sudah kasih dialami oleh anak-anak Tuhan. Tetapi ingat, kesengsaraan dan kesusahan itu bukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan itu tujuannya. Sekalipun diizinkan kesengsaraan, sekalipun diizinkan kesusahan terjadi dalam hidup domba-domba Tuhan, tetapi sebenarnya itu bukan tujuan Tuhan. Itu hanya sarana, itu hanya ujian, itu hanya alat dibuat Tuhan supaya tampil kita sebagai emas-emas yang murni di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Mari kita terus sudah kasih merenungkan firman Tuhan lebih dalam, membuka hati kepada Tuhan lebih lebar, lebih sungguh-sungguh dengar-dengaran kepada Tuhan, saudara. 2 Petrus 3 ayat 10. Sebentar kita baca. Dunia ini memang akan lenyap satu saat, tetapi firman Tuhan akan kekal. 2 Petrus 3 ayat 10 demikian firman Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Bagi siapa tadi? Itu bagi orang yang ada dalam kegelapan. Bagi anak-anak Tuhan, hari Tuhan itu tidak seperti pencuri. Akan ada dibuat aba-aba oleh Tuhan. Ada tanda-tanda dibuat oleh Tuhan. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Satu saat firman Tuhan ini akan dinyatakan, saudara. Ya. Gunung-gunung akan bergeser dari tempatnya. Sudah sering disampaikan oleh Pak Gembala. Pulau-pulau akan tenggelam. Bahkan sudah kasih. Kan ada bukan hamba Tuhan yang mengatakan. Ada pernyataan bagi orang-orang berpendidikan, pejabat-pejabat di dunia ini. Pulau Jawa satu saat akan tenggelam. Nah, itu kita nggak heran mendengarnya.
Kalau satu saat itu terjadi, kok bisa? Nggak perlu heran. Jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Bahwa bumi ini satu saat akan lenyap. Pulau-pulau akan tenggelam. Gunung-gunung akan bergeser dari tempatnya. Itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, walaupun apapun yang terjadi itu, mau lenyap ke dunia ini, mau tenggelam ke bumi ini, mau sirna ke semua digulung bumi ini, tetapi janji Tuhan, pemeliharaan yang sempurna bagi orang yang melekat kepada Tuhan. Tidak terselamatkan tubuh kita, minimal roh kita diselamatkan oleh Tuhan ke sorga. Itu aja. Nah, kalau memang terpaksa mati di dalam keadaan itu, roh kita tuh sudah ke sorga. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat sempurna bagi kita. Jadi untuk itu sudah kekasih dalam nama Yesus, mulai dari sekarang siapkan diri kita, siapkan hidup kita akan semua tekanan apapun yang terjadi, saudara. Buka hati kita kepada Tuhan, biarkan firman Tuhan itu memurnikan iman kita. Jadi enggak waktunya lagi saudara tersinggung dengar firman, ya, tersinggung dengan khotbah. Ya kalau memang enggak sama kita, ya ngapain kita tersinggung, saudara? Toh enggak disebut nama saudara, ya. Kadang-kadang kan kebetulan aja itu muncul. Tidak ada kita rancang, tidak ada kita rencanakan. Mau seperti itu. Kan jemaat sudah berdoa, Tuhan taruhkan perkataanmu di dalam lidah bibir hambamu. Ya sudah, saudara kasih. Berarti itulah firman yang menjadi memurnikan kita. Oh mungkin itu memurnikan akulah. Sakit kak? Sakit memang. Siapa bilang gak sakit ketika dimurnikan? Sakit. Pasti sakit di sini saudara, ada sakit. Tetapi ketika kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan aku mau engkau bentuk. Ya Tuhan aku mau engkau ubah. Ketika itulah saudara kasih, Tuhan berkenan kepada kita. Jadi firman Tuhan itu saudara akan terus membentuk kita. Karena firman Tuhan dikatakan oleh firman Tuhan saudara, Yeremia 23:29, bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Jadi saudara, firman Tuhan itu bagaikan palu yang menghancurkan bukit batu. Pertanyaan saya, kalau firman Tuhan itu nggak bisa lagi mengubah hidup kita, apalagi yang bisa mengubah hidup kita? Oke lah, tadinya dinasihati tulang, dinasihati amang boru, dinasihati orang tua, nggak bisa berubah. Oke lah saudara, masih hal yang wajar. Tetapi kalau udah firman kita dengar setiap hari, hidup kita tidak diubah, hidup kita tidak berubah sedikit pun, hidup kita nggak ada gentar kepada Tuhan, rasa takut kepada Tuhan tetap tidak ada. Walau kita dengar firman Tuhan, walau kita tahu firman Tuhan. Pertanyaan saya saudara, dengan apakah hidup kita diubah? Dengan apakah hidup kita boleh diubah? Yang berdosa tetap berdosa, yang najis tetap najis, yang berhala tetap berhala, yang dusta tidak dusta, yang mencuri tetap mencuri. Zaman semakin macam-macam kita lihat saudara, huru hara, segala macam sudah terjadi di dunia ini yang belum pernah terjadi. Tetapi tidak ada hati gentar kepada Tuhan. Apalagi yang mengubah kita. Makanya sudah yang kasih, kita harus berkata kepada Tuhan, firman-Mu itu Tuhan yang sanggup mengubah aku, enggak sanggup aku mengubah diriku sendiri. Makanya kita juga akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau bukan Engkau yang melindungi kami di masa sukar ini, kepada siapa lagi kami pergi? Kalau di masa sukar ini Engkau tidak ada melindungi kami, kepada siapakah kami berlindung? Perlindungan kami selama ini hanya Engkau. Pengharapan kami selama ini hanya Engkau. Satu-satunya sandaran kami hanya Engkau. Maka ketika kesukaran besar terjadi, ketika kesusahan besar terjadi, Tuhan belum berubah. Dia masih tetap sandaran kita. Seringkali masalah-masalah yang kita lalui kita sudah percaya. Tetapi diperhadapkan ke depan hal yang besar, sepertinya kita takut. Tuhan tidak pernah berubah.
dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang pegang kendali di bumi dan di sorga tetap Yesus Tuhan kita. Beri tepuk tangan bagi Yesus. Yang pegang kendali di dunia ini tetap Yesus Tuhan kita, saudara. Selagi masih orang pilihan ada di dunia ini, yang pegang kendali adalah Kristus. Jadi gak perlu takut, gak perlu cemas. Yesus yang pegang kendali. Tetapi Tuhan hanya menilik hati kita. Sebentar kita lihat, ada 3 macam kerohanian, saudara. Ya, sama-sama rohani, tetapi ada 3 jenis. Haleluya. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 13. Silakan dibaca, Pak. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan 13, demikian firman Tuhan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Nah, kita lihat di sini ada 3 jenis dasar kerohanian seseorang. Pertama, terbuat dari emas. 2, terbuat dari perak atau batu permata. Samalah itu. Yang ketiga, kayu atau rumput kering atau kayu atau rumput kering atau jerami. Nah, kita lihat di sini, saudara, ada iman yang terbuat dari emas. Kita tahu, saudara, emas ini adalah barang yang berharga. Dan harganya biasanya stabil. Dan bahkan cenderung naik. Jarang turun. Kalaupun pernah turun, tidak sering-sering. Pernah turun, pernah. Tetapi harga emas hampir stabil, saudara. Makanya banyak orang sudah kasih berinvest, kadang-kadang kemas, buat tabungan kemas, karena tidak turun, ya. Tetapi bisa menjamin untuk berinvest dia di sana. Ya, banyak orang melakukan seperti itu. Tetapi saudara kasih, pembuatan emas ini kita sudah tahu bersama bagaimana. Tidak mudah, ya. Melalui proses yang lama, melalui proses yang panjang, sehingga terbentuk menjadi perhiasan emas yang dipakai oleh banyak orang. Memang emas itu memang cantik, berkilauan. Makanya wanita banyak memakai menjadi perhiasan karena sangat menarik. Apalagi dibuat bentuk-bentuknya indah, sangat menarik. Jelek pun orangnya mungkin jadi cantik dilihat orang karena bergabil-gabil emasnya, ya kan? Karena memang cantik, ya. Tetapi cara membuatnya juga nggak gampang, ya. Nggak perlu panjang saya ceritakan di situ, dibakar di toko-toko. Dan ternyata untuk membakar emas itu tidak hanya sekedar panas. Harus ada panasnya api itu, 1000 derajat Celcius panasnya. Baru bisa dia terbentuk, ya. Dan dia dibentuk-bentuk di toko. Kurang bagus lagi bentuknya, dibakar lagi seperti itu. Kurang bagus lagi, dibakar lagi. Makanya bisa dijual di seluruh dunia ini. Jadi emas itu laku bukan hanya di Indonesia. Nah, kalau emas itu di mana-mana laku. Mau di kampung-kampung, mau di kota besar, laku. Mau pergi terlantar kita misalnya di negara lain, nggak ada uang kita, ada emas kita pegang, bisa itu kita jual, laku di mana-mana. Tidak ada istilah keluar, oh ini barang Indonesia nggak laku, nggak ada. Semua yang namanya emas murni itu di mana-mana laku, di mana-mana itu dipergunakan. Demikian juga iman kerohanian kita. Kalau kita sudah biasa dibentuk, diterpa, biasa kita melewati penderitaan, biasa kita sudah taat dengar-dengaran kepada firman, biasa kita mau taat kepada kebenaran firman Tuhan, kemana-mana pun kita dilempar, apapun yang terjadi, kita akan tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang juga siap menghadapi terpaan dunia. Masalah badai apapun yang terjadi, dia sudah lewati. Tapi satu langkah lagi sayang, dia tidak mencintai Tuhan. Dia tidak melekat kepada Tuhan. Tidak mau taat kepada firman.
Walaupun dia mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, ujian-ujian hidup, secara mental mungkin dia kuat. Tetapi di hadapan Tuhan dia tidak kuat. Karena tidak ada yang bisa melawan Tuhan, saudara. Jadi makanya sudah kasih, biarlah kita tampil sebagai emas-emas yang murni di hadapan Tuhan. Yang siap kita dibentuk, siap diproses, siap digiring menghadapi apapun. Dan senantiasa belajar, dengar-dengaran, merendahkan hati, taat kepada Tuhan. Tetapi kita lihat di situ ada juga yang terbuat dari kayu. Bagaimana kayu itu? Adakah harga kayu? Ada. Ada juga harga kayu itu. Tapi murah. Enggak mungkin kayu dari Balige laku itu dijual ke Jakarta. Enggak mungkin. Ongkosnya aja udah berapa? Enggak mungkin lah kayu dari Balige dibawa ke Jakarta sana. Kalau kayu api maksud saya. Bukan kayu yang mahal itu ya. Kayu api enggak mungkin ya. Enggak sebanding harganya dengan transportnya nanti. Karena harganya murah. Tetapi lihatlah saudara. Ketika dibakar apa yang terjadi dengan kayu itu. Hangus ludah semua. Tanpa ada yang tersisa. Tetapi lihat emas. Tambah lama dia dibakar, tambah murni. Tambah lama dia dibakar, tambah murni. Harusnya iman anak-anak Tuhan seperti itu. Tanpa datang terpa, tanpa bertambah-tambah masalah datang. Seharusnya iman kita harus semakin murni. Semakin banyak masalah datang, harusnya iman kita semakin murni. Bukan semakin surut. Itulah yang dicari oleh Tuhan. Tetapi ada satu jenis lagi. Iman yang terbuat dari rumput kering, jerami. Gak usah lama dibakar itu saudara. Kenakan aja api kecil, ludas dalam 1 detik, habis semua. Habis terbakar. Coba bakar jerami yang kering. Saudara kenalnya jerami, karena saudara orang kota mungkin gak kenal ya. Karena saya petani dulu, jadi saya kenal jerami. Ya. Kalau udah kering jerami, siap panen padi. Gak usah tanpa minyak saudara. Bikin aja korek api aja, langsung menyala besar. Kita tunggu setengah jam, habis semua. Segunung pun tingginya, setengah jam udah habis ludas. Karena itulah jerami. Demikian juga iman kita di akhir zaman ini akan diuji. Dikatakan oleh firman Tuhan saudara ayat 13 tadi. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menatakannya. Di manakah iman itu diuji? Menjelang hari Tuhan. Iman kita dari emas kah? Dari kayu kah? Dari jerami kah? Dari manakah iman kita? Kalau dari jerami belum apa-apa, sudah tumbang. Itulah iman dari jerami saudara. Saudara kekasih dalam nama Yesus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saya sebagai hamba Tuhan diuji. Pelayanan hamba-hamba Tuhan diuji. Kepercayaan anak-anak Tuhan diuji. Kepercayaan para pelayan diuji. Kepercayaan sidang jemaat Tuhan diuji. Tanpa terkecuali semua kita masuk dalam ujian yang dibuat oleh Tuhan. Masuk dalam dapur kesengsaraan saudara. Tanpa terkecuali. Orang hebatkah, orang kayakah, orang pintarkah, pendeta besarkah, pendeta kecilkah, pendeta kota, pendeta di kampung-kampung. Semua melewati api penyucian. Semua melewati dapur kesengsaraan. Disinilah iman kita benar-benar nampak. Siapa kita kelak. Iman kita itu seperti mana. Pengiringan kita kepada Tuhan seperti mana. Itu satu saat akan nampak dalam setiap kehidupan kita. Jadi makanya itu udah mulai nampak sekarang. Kalau ada tantangan besar ciut, itulah iman kita saudara. Merosot ekonomi ciut, itulah sudah kasih kerohanian kita. Bertengkar dengan istri, pergi berjudi, itulah kerohanian kita. Bertengkar dengan istri, cari perempuan lain, itulah diri kita saudara. Itulah kerohanian kita. Semua pekerjaan setiap orang diuji. Setiap kita diuji. Ada tantangan
Jangan ada. Banyak bapak-bapak menjadi selingkuh. Alasannya apa? Karena istriku cerewet. Karena istriku begini, karena istriku begini. Sebenarnya bukan. Itu karena membela diri. Sebenarnya itulah karaktermu. Itulah dirimu yang sesungguhnya. Nah, jadi gak ada alasan karena istri. Gak ada alasan karena tetangga. Gak ada alasan karena orang lain. Itulah sesungguhnya diri kita. Karena setiap pekerjaan orang akan diuji, saudara. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ketika api itu menguji kita, tahan ujikah kita? Kalau kita tadinya iman kita sudah dari emas, tetapnya itu emas. Emas itu di api tetap emas, di air tetap emas, di kulkas tetap emas, di freezer taruh dia 1 bulan tetap emas, taruh dia di api 1 bulan tetap emas, lempar dia ke lumpur tetap emas. Itulah emas. Kalau kita sudah menjadi emas iman kita, kemanapun kita dilempar, kita akan tetap kokoh berdiri di atas firman. Terlalu banyakkah orang membenci kita, iman kita akan tetap murni. Terlalu banyakkah orang yang menudutkan kita, iman kita tetap murni. Terlalu banyakkah orang yang melukai hati kita, iman kita tetap murni kepada Tuhan. Miskinkah kita, iman kita murni. Kayakah kita, iman kita murni. Semua itu tidak mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Iman yang murni akan tetap tampil sebagai emas murni. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita dilempar, apapun yang terjadi, saudara yang kekasih. Itulah yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Itulah yang dimiliki oleh Daniel. Dimasukkan ke gua singa, dia tidak menyangkal imannya. Sadrak, Mesak dan Abednego dimasukkan ke dalam perapian, dia tidak menyangkal imannya, saudara kekasih dalam nama Yesus. Hari-hari ini dibutuhkan iman yang murni di dalam mengiring Tuhan dalam hidup kita, saudara kasih. Yesaya 48 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Tidak semua kita dibakar seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Tidak semua kita seperti Daniel yang harus dimasukkan ke gua singa. Tetapi semuanya kita dimasukkan dan menguji kita ke dalam dapur kesengsaraan. Saudara siap? Haleluya. Haleluya. Jadi yang selama ini sudah kasih masalah-masalah yang kita hadapi, itu bagian dari dapur kesengsaraan, dapur kecil. Tapi akan satu saat nanti, kalau kita masih ada di dunia ini, kalau kita masih hidup, karena saya nggak tahu kapan itu terjadi. Kalau satu saat terjadi, yang dinubuatkan firman Tuhan akan benar-benar masuk ke dalam dapur yang besar, dapur kesengsaraan, di mana tidak seorang pun yang dapat mengelak. Di mana tidak seorang pun orang percaya yang dapat mengelak. Semua tanpa terkecuali masuk ke dalam dapur kesengsaraan yang diizinkan Tuhan terjadi. Gak bisa kita katakan, Tuhan singkirkan, gak bisa. Itu diizinkan oleh Tuhan. Karena itu penggenapan firman. Nah, di dapur kesengsaraan itu sudah kasih, diizinkan Tuhan untuk memurnikan setiap orang-orang pilihan. Supaya benar-benar tampil sebagai emas yang murni. Jadi ketika apapun yang terjadi ke depan, saya katakan sebagai hamba Tuhan, bertahanlah saudara yang kasih. Di dalam proses pemurnian yang daripada Tuhan. Percayalah saudara yang kekasih, kita pasti sanggup melewatinya. Percayalah kita pasti menang melewatinya. Percayalah Tuhan pasti ada di pihak kita. Tuhan berjanji sampai pada kesudahan zaman. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi enggak usah duluan takut. Jangan duluan takut.
Tuhan akan menolong kita. Tetapi saudara yang kasih, yang tidak menjadi milik Tuhan, ranting-ranting yang kering, ranting-ranting yang tidak berbuah, segera akan dipotong dan dibuang, dilempar ke dalam api. Sebentar kita baca Matius 3 ayat 10. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, memang sudah kasih dalam pemurnian itu, di dalam penampian itu, dalam pemurnian itu selalu ada yang terbuang. Setiap ada penampian ada yang terbuang. Tetapi biarlah setiap kita yang ada di sini tidak seorang pun yang terbuang di antara kita. Biarlah tetap kita di dalam tampinnya Tuhan. Amin. Biarlah kita semua tetap di tampinnya Tuhan. Amin. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Apakah buah yang baik yang kita hasilkan selama kita mengiring Tuhan? Atau kita lupakanlah itu di masa lalu, Tuhan sudah mengampuni kita. Selama masa pandemi ini, sudahkah kita menghasilkan yang baik di hadapan Tuhan? Selama kurang lebih 2 tahun ini, ketika tanda-tanda ini ada, sudahkah kita menghasilkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan? Mari kita jawab hati kita masing-masing. Kalau sampai detik ini kita tidak menghasilkan buah yang benar, kita tidak menghasilkan buah yang baik, saudara yang kasih, kata firman Tuhan, kapak sudah tersedia untuk menebang. Karena untuk apa? Karena tidak berguna, tidak menghasilkan buah. Ya, tidak menghasilkan buah. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur melihat sidang jemaat Tuhan, banyak yang membara, banyak yang berapi-api untuk mengasihi Tuhan. Ada yang meningkatkan doa puasa, ada yang doa tengah malam, ada yang doa subuh, ada yang doa jam 3 pagi, ada yang doa jam 2. Puji Tuhan, sudah kasih. Semakin menghasilkan buah-buah yang baik di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya doa, dalam hal yang lain, dalam menguasai diri, dalam mengendalikan diri, dalam menguasai perkataan, dalam menguasai emosi, dalam menguasai hidup benar, hidup suci. Harus terus kita tingkatkan di dalam memberi buah, dalam memperhatikan orang, dalam memperhatikan orang miskin, juga meningkat dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Kesempatan saudara bagi keluarga-keluarga kita melayani sekarang. Layani keluarga-keluarga kita. Waktu-waktu ini tidak ada waktu kita ketemu, lewat telepon bisa, lewat WA bisa, lancar sekarang saudara. Kirimi video sama mereka. Itu bagian daripada peduli kepada mereka. Mengirimi sudah kasih firman Tuhan di grup-grup keluarga kita, itu bagian daripada kepedulian kita akan keselamatan jiwa mereka. Tidak ada uang mau kita beri kepada mereka, tetapi kan firman ada pada saudara untuk saudara bagikan kepada mereka. Saudara berkata, aku tidak pintar bersaksi, aku tidak pintar ngomong. Kan ada video-video yang mau kita share kepada mereka, ada ibadah-ibadah kita yang mau kita bagikan kepada mereka. Share ibadah-ibadah kita itu kepada mereka, supaya mereka ikut mendengar, supaya mereka diselamatkan, supaya mereka dipulihkan, supaya mereka mendekat kepada Tuhan. Walaupun mereka tidak senang, walaupun mereka bosan dan jenuh menerima setiap kiriman-kiriman dari kita, saudara. Holano tor solanon hepeng dakyaro indah misalnya, ya, nggak apa-apa saudara. Tapi sekali-sekali kalau ada uang saudara kasih juga, nggak apa-apa, ya. Kalau ada, tapi kalau enggak ada, katakan, ayo holano do dabana dong dia, dan mukilian aku nasodong, ya gitu saudara. Jalin komunikasi, jangan juga saudara, karena apa namanya PPKM, alasan dunia naso peduli riban itu keluarga, jadi alasan mah dakya rohamu, PPKM, apa yang alasi rohanan ya? Janganlah seperti itu saudara, jangan jadi alasan sikit-sikit PPKM, padahal hatinya yang tidak ada, yang tidak mau peduli sama keluarga, ya. Jadi mari sudah kasih lewat video, lewat WhatsApp bisa dibagi firman kepada keluarga-keluarga kita. Nah, Matius 13 40-42, sedikit lagi Bapak Ibu. Sabar ya, sedikit lagi. Matius 13 ayat 40 sampai dengan 42, demikian firman Tuhan.
40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. 41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi ada hukuman, saudara. Tuhan itu memang baik. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan itu penuh anugerah dan kemurahan, Maha Pengampun. Tetapi ingat, tetap ada hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan. Ada hukuman bagi orang yang menyesatkan. Ada hukuman bagi ajaran-ajaran palsu. Ada hukuman bagi ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Makanya kita harus hati-hati. Dikatakan oleh firman Tuhan, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Jadi ingat, ada malaikat-malaikat penuai yang mengumpulkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ada juga malaikat-malaikat yang mengumpulkan orang-orang jahat untuk siap dibakar. Jadi tugas malaikat itu banyak. Ada malaikat perang, ada malaikat penjaga, ada malaikat penerobos, ada malaikat pembawa pemulihan, pembawa lawatan, ada malaikat-malaikat banyak, saudara kasih. Jadi ini malaikat-malaikat disuruh Tuhan khusus mengumpulkan orang-orang jahat untuk siap dibakar dan dilemparkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Seperti ini yang gak enak ya. Kenapa firman seperti ini ya? Kenapa tidak memberkati? Padahal ekonomi saya lagi susah. Bagaimana ekonomiku dipulihkan, itulah maunya disampaikan dulu. Kenapa malah kertakan gigi? Bapak ibu saudara, sesakit-sakitnya hidupmu di dunia ini, neraka tidak sebanding dengan sakit di dunia ini. Makanya ini perlu disampaikan. Neraka itu benar-benar ada. Neraka itu benar-benar ada, Bapak Ibu, bukan cerita dongeng. Neraka itu benar-benar ada. Setiap orang yang tidak mau taat kepada kebenaran, yang hidup di dalam kegelapan, masuk kepada siksaan di dalam dapur api, yaitu api neraka yang disediakan bagi iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau masih hidup kenajisan, pikiran porno, pikiran sia-sia, neraka tempatnya. Dusta, berhala, neraka tempatnya. Berhubungan dengan orang-orang mati, neraka tempatnya. Saudara, bukan saya mengatakan firman Tuhan. Makanya saudara yang kekasih, ini hari-hari masih ada waktu memperbaiki diri saudara. Sebelum kita masuk ke sana, saudara yang kasih, mari bersihkan saudara. Kita tidak akan masuk ke sana. Kita nggak mau pergi ke sana. Karena kita ditetapkan untuk diselamatkan. Kenapa ditetapkan untuk selamat? Karena kita mau taat kepada Tuhan. Karena kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan saudara pikir karena aman kita tidak ada mengetahui seorang pun manusia. Oh aman kok aku. Sudah bertahun-tahun aku melakukan dosa. Tidak ada orang yang tahu. Tidak ada orang yang melihat. Tetapi ingat. Ada sorga yang melihat. Ada mata yang melihat apa yang kita kerjakan, saudara kasih. Setiap pekerjaan-pekerjaan kejahatan. Ini waktunya hari penampian. Malaikat sedang ditugaskan saudara. Mengumpulkan mereka untuk dilempar mereka ke lautan api. Ya, jadi mari saudara kasih, kuduskan hidup kita di hadapan Tuhan. Itu bagi orang yang tidak berbuah. Ada pemeliharaan Tuhan bagi umat pilihan. Sebentar kita baca. Itu bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun percaya, yang tidak mau taat, yang tidak mau menguduskan hidup, yang selalu menolak kebenaran, yang selalu membangkang kepada firman saudara ya. Tetapi janji pemeliharaan ada bagi umat yang selalu taat kepada Tuhan. 1 Petrus 1:4. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5. Ayat 5, yaitu kamu
yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman Sampai akhir. di situ dapat dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi untuk kita terpelihara dengan apa? Dengan iman kita. Kenapa enggak seluruh dunia ini dipelihara? Bukankah seluruh manusia di bumi ini ciptaan Tuhan? Kenapa tidak semua dipelihara? Dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Lewat imanmu lah saudara terpelihara. Lewat iman kita lah kita terpelihara. Iman kemana saudara? Iman untuk mujizat? Iman untuk berkat? Imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang berharap akan hari kedatangan Tuhan. Yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Yang merindukan sorga yang kekal. Yang merindukan kehidupan yang abadi di sorga. Kepada mereka lah pemeliharaan yang sempurna dengan kekuatan Tuhan. Ayat 6 dan 7. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Emas murni di dunia ini aja melalui ujian, apalagi kita. Kata firman Tuhan, kita nilainya jauh lebih tinggi nilainya daripada emas murni. Jadi kalau enggak ada pun emasmu, engkau lebih berharga daripada emas. Amin. Jangan kecil hati melihat orang yang banyak emasnya karena emasmu enggak ada. Katakan di dalam dirimu, aku lebih berharga daripada emas yang dipegang oleh orang lain. Dirimu jauh lebih berharga dari emas itu. Untuk itu harus bangga akan dirimu sendiri. Amin. Katakan dulu semua, saya bangga akan diriku sendiri. Oleh karena kebaikan Tuhan. Jadi harus banggakan diri sendiri. Jangan dibenci diri sendiri. Ada orang membenci dirinya sendiri. Ya, nggak mampu dia menerima dirinya. Nggak mampu dia menerima kenyataan hidupnya. Jadi dia membenci dirinya. Kenapa aku dilahirkan ya? Kenapalah begini aku ya? Kenapalah aku... Itu namanya tidak mengasihi diri sendiri. Ya, kalau engkau sendiri tidak menghargai dirimu, siapa yang menghargai dirimu? Dirimu sendiri aja nggak menghargai dirimu. Nah, hargai dirimu sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mempercayai Tuhan. Dengan cara sudah kasih bersuka cita karena Tuhan. Itu menghargai diri. Dengan cara bersemangat di tengah-tengah badai. Itu menghargai diri. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Nah, kita sukacita kenapa? Karena kemuliaan dari Tuhan yang tidak terkatakan. Bagi dunia kita seperti bodoh. Tidak terkatakan sukacita itu, saudaraku. Orang dunia melihat kita mungkin heran. Heran doa mamer pergerejaan mungkin ada ratu hita. So ada ngartana. Hol namar soraki doa lagi ubereng sih. Ganu parion Arya borngin. Nah. Hol na berteri-teri kalaki. Sukacita laki di sima lompat-lompat. Ay ubereng sepala mamorah laki. Tong dosa dong akartana. Mungkin gitu kata orang kepada kita. Karena yang kita miliki sukacita itu tak ternilai sudah kasih oleh dunia. Enggak bisa diketahui oleh dunia. Sukacita itu sangat mulia, sangat luar biasa. Yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan sukacita itu dalam hati kita. Nah, jadi makanya kadang-kadang kita lihat pun orang hebat dalam hati kita, aku lebih bahagia kok dari kau. Nah, aku lebih sukacita. Nah, kenapa kita berani berkata? Karena jujur saudara, kami sebagai hamba Tuhan sudah banyak mengkonseling orang. Yang pejabat, yang kaya, semua kaya, suami istri, dari pihak suami istri, kaya semua. Tetapi ketika mereka curhat, rapuh. Tidak ada damai, hanya bertengkar setiap hari. Ya,
Yang satu ambil jalan sendiri, ini ambil jalan sendiri. Ternyata kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Bersyukur dan banggalah kalau saudara menjadi milik Tuhan. Jangan pernah kecil hati. Jangan pernah kecil hati jadi anak Tuhan. Jangan katakan Pak Sekonawati pilih melayani narahai. Nah, bersyukurlah saudara. Dipakai dan dipilih oleh Tuhan. Karena yang mulia itu, harta yang mulia itu saudara, yang tak terkatakan, yang tidak diberi, yang bisa diberikan oleh dunia. Ayat yang terakhir, Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Sebentar kita baca. Silakan dibaca Pak. Demikian firman Tuhan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, luar biasa sebenarnya ayat ini. Saya sebenarnya mau membahas ini panjang. Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan. Tetapi waktunya sangat singkat saudara ya. Saya lihat jam sudah menunjukkan udah lewat ya. Jadi sudah kasih, mari kita sudah kasih mengasihi Tuhan lebih dalam. Rahasia-rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, pelan-pelan akan Tuhan bukakan di akhir zaman. Satu demi satu firman Tuhan itu akan digenapi. Satu demi satu itulah yang disebut rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan kepada keturunan. Tetapi Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan kita. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Haleluya.